بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. معاشر المسلمين والmuslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan banyak sekali kesempatan kepada kita, kenikmatannya. Di antaranya adalah kita diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di acara kita Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Quran Interaktif di Ahsan TV ini. Dan alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan memasuki bab baru terkait dengan bab tanbihat liman yaqra'u bi riwayati Hafsin min tariqi Syatibiyah, yaitu tentang beberapa hal yang penting yang harus kita perhatikan jika kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Seperti apa hal-hal yang harus kita perhatikan? Silahkan disimak, kita persiapkan. Jika memang ada perlu dicatat, silakan dicatat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk memahami pelajaran pada malam hari ini insyaallah setelah yang lewat berikut ini. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita sudah sebutkan bahwasanya yang akan kita pelajari adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran dari riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, ini adalah bacaan yang sering kita baca, khususnya kaum muslimin dan muslimat di Indonesia ini. Kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs dari qiraah Imam Asim dengan jalur Syatibiyah. Nah, sebelum kita membahas hal-hal tersebut, ada baiknya kita mempelajari terlebih dahulu apa itu qiraah, apa itu riwayah, apa itu thariq, dan apa itu wujuh atau wajah. Nah, secara ringkas saja, ya, kita sering mendengar qiraah, ya, bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam qiraah. Khususnya kalau kita mempelajari qiraah sab'ah, berarti ada 7 imam qiraah. Ya, ada para qari, ya, kalau kita jamakkan menjadi qurra. Jadi ada 7 imam qari. Ya, mereka ini adalah imam-imam qiraah, di antaranya adalah Imam Nafi', ya, kemudian Imam Ibnu Katsir, kemudian Imam Abu Amr, kemudian Ibnu Amir, kemudian Asim, kemudian Al-Kisai, kemudian Hamzah dan juga Al-Kisai. Ini jika 7. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan imam-imam qiraah. Sehingga bacaan mereka itulah yang dinisbatkan kepada mereka, itulah yang disebut dengan qiraah. Jadi bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam tadi itu disebut sebagai apa? Qiraah. Nah, jelas ya insyaallah. Baik. Jadi qiraah itu adalah bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam qiraah tadi. Adapun riwayah itu adalah bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam yang meriwayatkan dari qari tersebut. Jadi misalkan tadi ada Imam Nafi', ya. Imam Nafi' yang meriwayatkan dari Imam Nafi' ini banyak, namun yang paling masyhurnya diambil 2, yaitu Imam Qalun dan juga Imam Warsh. Ini misalkan saja ya. Jadi Imam Qalun dan Imam Warsh ini disebut sebagai apa? Rawi. Jadi rawi, imam yang meriwayatkan dari siapa? Dari qari. Jelas? Yang atas tadi namanya apa? Qari. Imam qari. Seperti Imam Nafi', Asim, ya, Abu Amr, Ibnu Amir, dan seterusnya yang sudah kita sebutkan tadi. Adapun yang meriwayatkan dari imam-imam yang 7 ini, ya, itu disebut sebagai rawi. Kalau jamaknya berarti ruwat. Nah, rawi ini masing-masingnya dari qari ada 2. Jadi qari Nafi' ada 2 rawi, yaitu Qalun dan juga Warsh. Kemudian dari Ibnu Katsir, qari itu ada 2 rawi, yaitu Bazi dan Kumbul. Dan seterusnya masing-masing dari qari punya 2 rawi.
Jadi total rawinya ada berapa? 17. Kalau kita ngambil tuh 7 qiraah atau qiraah sab'ah. Kalau kita ambil qiraah asyarah, berarti masing-masing rawi ada 2 dikali 10 berarti 20 rawi. Jelas? Jadi ini namanya rawi, imam-imam yang meriwayatkan dari qari, imam qiraah. Mafhum insyaallah ya. Rawi ini ada yang langsung belajar pada qari, ada yang melalui perantara. Nah, jadi ada yang langsung belajar kepada qari, ada yang melalui perantara. Misalkan kalau belajar langsung, ini hanya misal saja supaya ada gambaran. Seperti Imam Qalun dan Imam Warsh belajar langsung dengan Imam Nafi', misalkan. Ini berarti ada tidak ada jarak antara mereka. Mereka adalah murid langsung dari qari tersebut. Namun ada pula yang diperantari oleh wasithah, perantara. Nah, baik. Perantara. Contohnya misalkan Abu Amr Al-Basri. Ya. Rawinya siapa? Rawinya adalah Duri dan As-Susi. Afadha ala Yahya al-Yazidi saybahu fa asbaha bil 'azb al-furat mu'allala Abu Umar ad-Duri wa salihuhum Abu Shu'aib huwa As-Susi anhu taqabbala. Nah, antara Imam Ad-Duri dan Imam As-Susi ini diperantari oleh satu imam yang disebut dengan Imam Yahya al-Yazidi. Nah, ini gambaran saja. Jadi Abu Amr al-Basri ya, yang meriwayatkan dari beliau adalah Imam Ad-Duri dan As-Susi. Namun mereka bukan murid langsung dari siapa? Abu Amr al-Basri. Diperantarai oleh Imam Yahya al-Yazidi. Ini gampangnya. Ada yang diperantari oleh lebih dari satu perantara. Nah, jadi supaya tidak melebar ya, kita harus pahami ada istilah qiraah, yaitu bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam qiraah tadi. Kemudian ada riwayah, yaitu bacaan yang dinisbatkan kepada imam riwayah, yaitu yang meriwayatkan dari siapa? Yang meriwayatkan dari imam qiraah, dari qari. Jelas? Dan bacaan yang dinisbatkan kepada para qari ini, ya qiraah ini, bukan berarti mereka mengada-ngada sendiri, bukan. Tapi mereka belajar dari siapa? Dari gurunya, baik itu tabi'in, ya, atau atba'ut tabi'in, ya, dari sahabat, kemudian dari Rasulullah SAW. Nah, semua itu kembali kepada bacaannya Nabi SAW. Hanya saja mereka yang masyhur dengan bacaan tersebut, sehingga bacaan yang sering mereka baca itulah yang akhirnya dinisbatkan kepada mereka. Jelas? Baik. Kemudian ada istilah lagi tariq. Tariq itu jalur. Nah, jalur kita sering mendengar jalur Syatibiyah. Jalur Thayyibatun Nashr. Ini yang sering kita dengar ya. Jadi jalur Syatibiyah, apa itu jalur? Ya, jalur itu adalah ya yang mengambil dari siapa? Rawi, dari riwayat. Jadi di bawahnya rawi, di bawahnya riwayat, itu namanya tariq atau jalur. Baik. Meskipun itu jauh nazil, meskipun itu jauh dari perawinya tersebut. Ini namanya apa? Jalur. Maka kalau disebut Imam Hafiz, Imam Hafiz ini berarti rawi ya, riwayat Hafiz. Riwayat Hafiz dari qiraahnya Imam Asim. Baik. Dengan jalur siapa? Asy-Syatibiyah. Dengan jalur Syatibiyah, yaitu yang dihimpun oleh Al-Imam Asy-Syatibi di dalam kitabnya Hirzul Amani wa Wajhut Tahani. Yang masing-masing riwayatnya itu hanya mengambil dari satu jalur saja. Baik. Jadi disebut dengan jalur Syatibiyah karena pengarangnya adalah Imam Asy-Syatibi. Nah, baik. Kemudian ada lagi wajah bawah. Ya, wajah itu adalah pilihan. Ya, pilihan yang diperbolehkan seorang pembaca Al-Qur'an untuk membacanya. Jadi, ada beberapa wajah, misalkan ada beberapa cara baca. Itu artinya boleh dibaca salah satunya, enggak semuanya. Contoh misalkan kalau kita memulai antara isti'adzah, basmalah dan juga awal surat. Nah, ketika membaca misalkan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu kan antara isti'adzah, ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, dan awal surat, alhamdulillahi rabbil alamin. Di sini saat menggabungkan tiga hal tersebut, maka ada wujuh, ada aujuh. Ada 4 cara baca. Ini namanya wajah.
Kita boleh milih salah satu cara bacanya, nggak harus semuanya dibaca, nggak. Tapi boleh milih salah satu cara bacanya. Apa 4 cara bacanya misalkan? Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad ya di awal-awal pembahasan tentang apa? Isti'adzah, basmalah dan awal surat, beliau mengatakan yajuzu in syara'ta fil qira'ati arba'u awjuhin lil isti'adzati. Qat'ul jami'i thumma waslu tsani wa waslu awwalin wa waslu tsanani. Jadi ada 4 cara baca. Kita boleh memotong ketiga-tiganya. Bagaimana memotong ketiga-tiganya? Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Dipotong. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dipotong. Nah, itu namanya apa? Qat'ul jami'. Jadi semuanya dipotong. Isti'adzah dipotong, basmalah dipotong, kemudian apa? Awal surat juga dipotong. Bisa juga dengan dipotong, disambung semuanya. Waslul jami', kita istilahkan waslul jami'. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Jadi kita boleh menyambung semuanya, waslul jami'. Atau kita menyambung antara isti'adzah dan basmalah, kemudian memotongnya dari awal surat. Contoh, misalkan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atau yang keempat, kita bisa memotong antara isti'adzah dan basmalah. Baik, kemudian basmalah dan awal suratnya disambung. Contohnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dipotong. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jelas? Jadi ada 4 cara. Ini namanya 4 wajah. Ya, arba'u awjuhin lil isti'adzati. Kita boleh milih salah satunya saja. Tidak setiap baca Al-Quran kita baca dengan 4 cara tersebut, enggak. Tapi pilih salah satunya saja, diperbolehkan. Ini namanya wajah. Jadi di mana seorang pembaca Al-Quran diberikan pilihan. Ya, boleh memilih salah satu dari beberapa cara baca. Jadi jelas ya, ada istilah apa tadi? Qiraah, yaitu bacaan yang dinisbatkan kepada imam-imam qiraah, ya, disebut dengan qari, jamaknya qurra. Ada yang disebut riwayat, yaitu bacaan ya yang dinisbatkan kepada para rawi yang meriwayatkan dari siapa? Dari imam qiraah, dari qurra. Ada yang disebut dengan tariq, ya, jalur ya, itu di bawahnya riwayah. Meskipun apa? Meskipun jauh jaraknya dari rawi. Kemudian ada yang disebut dengan wajah, ya, yaitu di mana seorang pembaca Al-Quran diberikan pilihan untuk memilih salah satu cara bacanya. Jadi jelas insya Allah. Nah, kalau kita jelas, insya Allah kita akan masuk pada pembahasan, yaitu tentang hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Nah, ini bacaan yang sering kita baca. Di Indonesia ini kita membacanya dengan riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Cirinya, jalur Syatibiyah, ciri mudahnya itu adalah mad jaiz munfasilnya 4 harokat. Nah, jadi wajib 4 harokat, jaiz 4 harokat. Sudah gampang. Contoh kalau membaca idza jaa nasrullahi wal fath, mad wajib 4 harokat. Saat bertemu dengan mad jaiz, qul ya ayyuhal kafirun, 4 harakat juga. Jadi sama antara wajib dan jaiz 4 harakat. Maka ini jalur Syatibiyah. Jelas? Kalau kita baca dengan 4 harakat pada mad jaiz, maka ada beberapa hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa yang pertama? Nah, kita akan membahas tentang membacanya apakah dengan sin atau shad. Ada beberapa kata yang harus kita perhatikan, apakah cara membacanya itu dengan huruf sin atau dengan huruf shad. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad dalam As-Salsabil Asy-Syafi, bait ke-200. Jadi silakan ditampilkan untuk bait 200.
Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad di dalam As-Salsabil Asy-Syafi'i, wa bastatal a'raf yabsutul baqar bis-sin wal musaytirun al-khulf qar wa qara biwajhi as-sad fi musaytiri. Ini pembahasan antara huruf sin atau huruf sad. Sekarang kita akan bahas poin pertama dulu. Jadi kalau kita baca Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, cirinya apa tadi? Mad jaiznya berapa? 4 harakat. Lalu kita baca mad jaiznya dengan 4 harakat. Saat bertemu dengan kata bastah pada surah Al-A'raf, maka kita membacanya dengan huruf sin bisini. Wa bastatal a'rafi yabsutul baqar bisini. Kata bastah pada surah Al-A'raf ayat 69. Dan juga kata yabsutu dalam surah Al-Baqarah dibaca dengan huruf sin. Kita akan baca terlebih dahulu pada surah Al-A'raf. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Contohnya misalkan. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah. Jadi bas, sinnya tipis. Karena dibaca sin. Bastah. Nah, kalau di dalam mushaf Mujama' Malik Fahad atau yang biasa disebut dengan mushaf Madinah ya. Kita lihat di situ rasemnya ya, kerangkanya adalah ba sad ta, tak marbutah. Ya, pakai sad. Kerangkanya pakai sad. Itu rasemnya. Kerangka itu rasem. Baik. Adapun ada dhabat di atasnya yaitu huruf sin. Di atas huruf sad itu ada huruf sin, itu menandakan bahwasanya kita bacanya adalah dengan huruf sin, bukan dengan huruf sad. Jelas? Ada sin di atas sad, itu berarti kita baca dengan huruf sin. Berarti bacanya bukan bastah tapi bastah. Bastah. Nah, kalau kita membaca dari jalur Hafiz, kalau kita membaca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, cirinya apa? Cirinya tadi, mad jaiznya 4 harakat. Wadhkuru idh ja'alakum, kita baca dengan 4 harakat, maka kata bastahnya dengan sin. Mafhum insyaallah? Nanti kalau dari jalur Thayyibatun Nasyr berarti kita baca wadhkuru 2 harakat, sedangkan bastah pakai sad. Jadi wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi pakai sad. Bastah itu kalau dari jalur Thayyibatun Nasyr. Mafhum insyaallah ya. Juga pada yabsutul baqar, pada surah Al-Baqarah ada kata yabsutu, khususnya pada ayat 245. Allah berfirman, wallahu yaqbidu wa yabsutu. Yabsu, startnya dari makhrajnya huruf sin. Perhatikan, bukan monyong dulu, bukan su. Nanti jadi sad. Tapi dari sini. Su tipis, pakai sin. Su, yabsutu, baru ta-nya tebal. Yabsutu. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Jelas? Poin pertama apa? Yaitu ketika bertemu dengan kata bastah pada surah Al-A'raf ayat 69 dan bertemu dengan yabsutu pada surah Al-Baqarah ayat 245, maka kita bacanya dengan sin. Maaf ya? Adapun pada kata al-musaytirun wal khulfu, ya, adapun ada khilaf pada kata al-musaytirun pada surah At-Tur ayat 37. Baik. Bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan sad. Jadi khilaf itu bisa dibaca dengan sin, bisa dibaca dengan sad. Baca dengan sin benar, baca dengan sad juga benar. Nah, kita lihat di sini. Kita baca dulu ya. Dengan huruf sad terlebih dahulu. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Baik, ini yang sering kita baca, yaitu dengan huruf sad, yang sering kita baca. Namun dengan sin juga boleh. Am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Pakai sin. Jadi boleh al-musaytirun, boleh al-musaytirun. Baik. Jadi ini boleh. Kita boleh membaca dengan sin, boleh membaca dengan sad. Maka kita lihat rasamnya di situ pakai sad, tapi ada sin di bawahnya. Ada sin di bawahnya. Artinya bisa dibaca dengan sad, bisa dibaca
dengan sin, ya, khilaf. Boleh dengan shad, boleh dengan sin. Namun seringnya kita bacanya dengan shad, seringnya. Jelas ya? Berikutnya waqara biwajhi shadi fi musaytiri. Kemudian kita baca dengan huruf shad pada kata bi musaytir pada surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Betul? Ayat 22. Allah berfirman, "Lasta 'alaihim bimusaytir." Bukan musaytir tapi musaytir dengan shad saja. Jadi kata musaytir dengan shad saja, bukan musaytir tapi musaytir. Jelas insyaallah. Ini poin pertama berkaitan dengan huruf sin atau shad. Jadi kalau kita baca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah dengan ciri majaiznya 4 harakat, dengan ciri yang mudah kita kenali adalah majaiznya 4 harakat, maka saat ketemu dengan yang pertama tadi bastah pada surah Al-A'raf, kita baca dengan sin, bastah. Wadhkuru ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuh wa zadakum fil khalqi bastah dengan sin. Kemudian pada surah Al-Baqarah, wallahu yaqbidu wa yabsutu dengan sin juga. Adapun pada surah At-Tur ya, am 'indahum khazainu rabbika am humul musaytirun. Al-musaytirun bisa shad, bisa al-musaytirun, bisa sin. Adapun pada surah Al-Ghasyiyah hanya dengan shad saja. Lasta 'alaihim bimusaytir. Jelas? Baik. Barakallahu fikum. Insyaallah kita akan lanjut berikutnya setelah yang lewat ini, yaitu pembahasan tentang huruf nun yang ada pada surah Yasin insyaallah. Silakan. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pada pembahasan berikutnya. Masih tentang berkaitan hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita membaca riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Poin berikutnya adalah tentang huruf nun sukun yang ada pada huruf muqatta'ah di surah Yasin dan surah Nun. Berkata Syekh Uthman Sulaiman Murad, "Wan nuna fi Yasina nuna adhhiri." Wan nuna fi Yasina nuna adhhiri. Yaitu huruf nun sukun, ya, huruf nun sukun pada huruf muqatta'ah di surah Yasin, yaitu Yasin. Itu kan diakhiri dengan apa? Nun sukun, betul? Yasin. Baik, fi Yasina pada surah Yasin. Nuna juga pada surah Nun, artinya surah Al-Qalam, ya. Nun. Nun. Baik. Jadi terakhirnya adalah bunyi nun sukun. Baik. Adhhiri, bacalah dengan izhar, bacalah dengan jelas. Kapan itu? Saat kita mewasalkannya, saat kita menyambungnya dengan kata berikutnya. Contoh, misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi bukan diidghamkan, bukan Yasin, bukan wal Qur'anil Hakim. Kan biasanya nun sukun ketemu wawu itu kan bacanya idgham bi gunnah, betul? Tapi di sini pembahasan tentang huruf muqatta'ah, ya. Ada nun sukun di dalam kata Yasin, maka saat mewasal dengan huruf wawu berikutnya tidak dibaca sebagai idgham, namun dibacanya dengan izhar saat kita membaca Al-Qur'an dari jalur Syatibiyah. Riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Kita ulangi lagi. Baik, dibaca nunnya dengan jelas, ya, dengan izhar. Dan diberikan sifat tawassut, ngalir sedikit, jangan terlalu panjang. Contohnya, Yasin wal. Jadi sin, jelas, n-nya jelas. Wal Qur'an. Mafhum insyaallah? Yasin wal Qur'anil Hakim. Baik, ini kalau kita wasal. Nah, kalau waqaf ya sudah selesai. Yasin, sudah selesai. Tapi ini pembahasannya saat kita ingin mewasalkannya. Adapun nun, contohnya adalah nun wal qalami wa ma yasturun. Jadi nun
Baik. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jelas? Ini pembahasan nun sukun pada huruf muqatta'ah di surah Yasin dan surah Al-Qalam atau Nun. Baik. Sudah selesai. Poin berikutnya. Nah, silahkan kita akan berada pada bait ke-202. Pada bait 202 ini kita akan membahas tentang saktah. Nah, kita sering mendengar kata saktah ya. Waskut ala marqadina man raqi wa iwajan barrana bittifaqi wal khulfu maliyah. Pada saat kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafiz an Asim, ada istilah yang disebut dengan saktah. Saktah atau sakt. Bisa kita sebut sakt, bisa sebut dengan saktah. Kalau di dalam mushaf, tandanya adalah tulisan saktah begitu. Sin, kaf, ta, ta marbutah. Atau sebagiannya menulis dengan sin, kaf, ta, sakt. Baik. Atau mayoritas menulis dengan huruf sin kecil di atas. Ya, itu artinya saktah. Apa itu saktah? Saktah artinya adalah berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Ya, berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Taib. Kemudian melanjutkan lagi bacaan. Jadi kita berhentinya sejenak saja. Berhenti sejenak tanpa mengambil nafas dan melanjutkan kembali bacaan. Taib. Contoh, kita contoh-contohkan dulu. Jadi berkata kan, Syekh Utsman Sulaiman Murad tadi menyebutkan ada 4 ya, ada 4 pada bait ke-202 tadi. Beliau menyebutkan ada 4 yang diperintahkan untuk baca dengan saktah. Apa saja itu? Kita urutkan dari urutan di dalam mushaf, yaitu surah Al-Kahf dulu. Surah Al-Kahf, kita sering menyebutnya dengan surah Al-Kahfi, suratul Kahfi. Tidak masalah insyaallah. Sudah masyhurnya begitu, suratul Kahfi. Ya, kita bisa menyebut dengan surah Al-Kahf atau surah Al-Kahfi juga boleh. Baik. Kita baca misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Kalau di dalam contoh di situ di layar kita langsung ambil pada walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadida. Baik. Nah, di mana saktahnya? Saktahnya adalah pada kata 'iwaja. Di situ ada huruf sin kecil di atas 'iwaja, betul? Itu menunjukkan bahwa ketika kita ingin baca dengan wasal, jadi saktah itu berlaku saat kita pengen baca wasal nih, pengen nyambung nih. Ya, pengen lanjut nih, nggak boleh lanjut, nggak boleh terus, gitu ya. Stop dulu sejenak, tanpa mengambil nafas, baru boleh lanjut lagi, gitu. Baik, jadi saktah itu berlaku saat kita pengen wasol, nggak boleh. Akhirnya apa? Saktah dulu, berhenti sejenak dulu, gitu. Tapi kalau wakof, berhenti di akhir ayat, boleh justru. Nah, jadi ada pertanyaan, kalau wakaf di sini boleh nggak? Ya boleh, wakaf di akhir ayat dan maknanya pun juga sudah sempurna. Kita baca misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sudah selesai. Baik, baru ayat berikutnya. Qayyiman liyunzira ba'san syadida. Nah, ini contoh. Jadi kalau kita baca dengan wakaf juga boleh karena akhir ayat. Kalau pengen wasol nggak boleh. Nah, yang nggak boleh itu wasol. Wasol nggak boleh. Terus apa solusinya? Pengen wasol nggak boleh? Saktah dulu. Kenapa? Apa hikmah dari saktah pada surah Al-Kahf ini? Hikmahnya adalah supaya maknanya itu tidak rancu. Dan maknanya kan begini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi anzala ala 'abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya yaitu Nabi Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, wa lam yaj'al lahu 'iwaja, dan tidak menjadikan Al-Qur'an tersebut sesuatu yang bengkok. Iwaja itu bengkok, qayyima lurus. Nah, kalau disambung seolah-olah ini sifat mausuf ya, iwajan qayyima gitu ya. Yang bengkok yang lurus. Nah, ini kan kontradiktif. Ya, berlawanan. Bengkok atau lurus gitu. Maka apa? Gak boleh disambung.
Bolehnya apa? Wakaf, karena selesai. Dan tidak menjadikan Al-Quran terhadap sesuatu yang bengkok, sudah selesai. Qayyiman liyundhira ba'san syadid, akan tapi menjadikannya sesuatu yang lurus. Jadi wakaf saja atau saktah, berhenti sejenak dan tidak menjadikannya sesuatu yang bengkok. Sebentar dulu nih, saktah, berhenti dulu bentar. Namun menjadikannya sesuatu yang lurus. Mafhum insyaallah? Itu. Jadi fungsi saktah apa? Untuk menjaga makna, supaya maknanya itu rapi, tidak rancu. Itu faedah dari saktah. Baik. Kemudian tempat yang kedua, tadi kan surah Al-Kahf di awal ya, ayat pertama lanjut ke ayat kedua. Berikutnya adalah pada surah Yasin ayat 52. Allah berfirman, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Baik. Pada surah Yasin ayat 52 ini sedang menceritakan kondisi saat manusia dibangkitkan dari alam barzakh. Di padang mahsyar mereka dibangkitkan. Kemudian orang-orang kafir memberikan tanggapan. Qalu, orang-orang kafir mengatakan, ya wailana, celakalah kami, man ba'athana min marqadina. Siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami? Orang kafir mereka tidak percaya adanya hari kebangkitan, ataupun ketika mereka ada yang percaya namun tidak merealisasikannya dengan amalan mereka. Ngakunya percaya tapi amalannya menunjukkan tidak percaya, bermaksiat terus, melanggar larangan Allah SWT. Nah, maka ketika dibangkitkan, ternyata benar ada hari kebangkitan. Mereka pun berkata, celaka kami. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Perkataan orang kafir, ya, menurut para ulama ahli tafsir, mereka hanya sampai sini saja. Adapun hadza mau'idar rahman wa sadaqal mursalun, ini adalah perkataan dari orang-orang yang beriman. Ada orang-orang kafir dibangkitkan, ada orang-orang beriman dibangkitkan. Apa tanggapannya orang beriman? Nah, saat dibangkitkan, kan benar kan? Hadza mau'idar rahman, ini yang dijanjikan oleh Allah yang Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah para utusan, yaitu para rasul. Ada hari pembalasan, ada hari kebangkitan, benar. Jadi ini adalah respon dari dua golongan yang berbeda. Maka kalau disambung, diwasal, maknanya jadi rancu. Seolah-olah hadza mau'idar rahman wa sadaqal mursalun juga bagian dari perkataan orang kafir, padahal bukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi berhenti sejenak. Boleh kita wakaf, boleh, karena maknanya sudah selesai. Contoh, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Sudah, wakaf saja boleh, karena maknanya sudah sempurna. Makanya di situ di mushaf ditulis apa? Qala, ya, al-waqfu aula. Wakaf lebih utama karena sudah sempurna maknanya di situ. Hadza mau'idar rahman, ada yang mengatakan ini perkataan orang-orang yang beriman, ada yang mengatakan ini perkataan malaikat. Malaikat membantah mereka, hadza mau'idar rahman. Ini kan udah dijanjiin sama Allah. Shadaqal mursalun, dan para rasul itu adalah orang yang benar. Ada yang mengatakan itu perkataan orang yang beriman, ada yang mengatakan itu perkataan malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jadi boleh kita wakaf karena maknanya sempurna, boleh juga kita saktah. Mafhum insyaallah? Baik. Yang ketiga, saktah pada riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah. Yang ketiga adalah pada surah Al-Qiyamah ayat 27. Allah berfirman, wa qila man raqa. Baik. Wa qila man raqa. Nah, di situ wa qila man, dan dikatakan man, siapa? Raqin, yang mampu menyembuhkan. Baik. Di sini ketika nun sukunnya digabung dengan ra, maka akan jadi idgham marraq. Kalau kita sambung, kita wasalkan. Nah, nantinya karena menimbulkan kerancuan seolah itu adalah satu kata marraq, maka dipisah dengan saktah. Man itu kata sendiri, raqin itu kata sendiri. Maka dipisah. Jangan sampai orang menyangka marraq itu adalah satu kata yang memiliki arti sendiri. Padahal man itu adalah siapa? Raqin, yang menyembuhkan. Ini dua kata. Wa qila man raq, maka disaktah. Jelas? Untuk menjaga makna supaya tidak terjadi kerancuan. Paham ya? Kemudian pada surah Al-Mutaffifin ayat 14 Allah berfirman,
Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi kalla kita berhenti. Baik. Maknanya di sini adalah untuk bantahan. Bal. Antara lam dengan ra kalau disambung akan jadi idgham. Barrana. Barrana seolah-olah ini satu kata. Barron. Maka supaya tidak menjadi rancu, disangkanya satu kata, padahal bal itu sendiri, rana itu sendiri, maka disakta. Kalla bal rana ala qulubihim. Baik, jelas ya. Jadi apa fungsi dari saktah? Untuk menjaga makna. Tapi saktah pada 4 tempat ini hanya ada pada riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Adapun dari jalur Thaibatun Nashr nggak perlu apa? Nggak perlu saktah. Istilahnya adalah idraj. Apa istilahnya? Idraj. Idraj itu tidak saktah. Kita melanjutkan bacaannya. Dan mayoritas imam qiraah juga membaca dengan idraj, bukan saktah. Bahkan yang membaca dengan saktah hanya dari riwayat Hafs an Asim saja. Baik, berkata Imam Asy-Syatibi, wa saktatu Hafsin duna qat'in latifatun ala alif at-tanwin fi 'iwajan bala wa fi nun man raqin wa marqadina wa lami bal rana wal baquna la sakta musala. Saktah pada riwayat Hafs an Asim ada pada tempat-tempat berikut ini, yaitu yang telah disebutkan tadi, wal baquna. Adapun sisanya riwayat yang lain, qiraah yang lain, la sakta musala, tidak membacanya dengan saktah saat mewasalkannya. Jelas insyaallah. Jadi riwayat lain tidak membaca dengan saktah, tapi dengan apa? Idraj. Nah, dibacanya bagaimana? Contohnya tadi, misalkan Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san shadida. Contoh. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Contoh. وقيل من راق. Contoh. كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Contoh. Ini kalau baca dengan idraj. Jadi disambung. Paham insyaallah? Baik. Kemudian ada wal khulfu maliyah dan ada khilaf pada kata maliyah halaka anni sultaniyah. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pada surah Al-Haqqah ayat 28 sampai ayat 29 saat kita menyambungnya. Jadi antara maliyah halaka, maka di sini ada khilaf. Khilafnya maksudnya bagaimana? Saat disambung itu boleh disambung, boleh juga dengan saktah. Jadi ada 3 ya. Boleh disambung dengan wasal, boleh dengan saktah, boleh dengan waqaf karena akhir ayat. Yang disambung dulu coba. Ma aghna anni maliyah halaka. Maliyah halaka. Jadi haknya yang pertama diidghamkan ke hak yang berikutnya dan kita berikan sifat rakhawah, dialirkan. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Cara yang kedua dengan saktah. Berhenti. Ma aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Baik. Jadi berhentinya tanpa mengambil nafas, baru dilanjut halaka anni sultaniyah. Yang ketiga, yang paling mudah ini dengan waqaf. Karena akhir ayat, maka boleh dengan waqaf. Ma aghna anni maliyah. Berhenti. Halaka anni sultaniyah. Berhenti. Jelas? Jadi ada 3 cara pada halaka anni, pada maliyah halaka anni sultaniyah. Ini juga sama pada surah Al-Anfal ayat terakhir jika ingin disambung dengan awal surah At-Taubah yang tanpa basmalah, ya. Karena At-Taubah tidak dimulai dengan basmalah. Jadi innallaha bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulih. Baik.
Ayat pertama pada surah At-Taubah yaitu bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Kalau kita menyambungnya maka boleh dengan 3 cara. Ya, kalau kita baca antara akhir surah Al-Anfal dengan awal surah At-Taubah tanpa basmalah ya, maka kita boleh dengan 3 cara. Yang pertama adalah dengan wasal. Bagaimana? Seperti yang kita contohkan tadi. Ya, kita tarik napas dulu kalau pengen wasal karena ini panjang ya. Inna Allah bikulli syai'in alimun bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Nah, ini kalau kita wasal, disambung. Cara kedua boleh dengan sakta. Baik. Bagaimana caranya? Inna Allah bikulli syai'in alim bara'atun minallahi wa rasulih. Ini contoh. Baik. Yang ketiga yang paling mudah adalah dengan waqaf. Nah, gampang. Inna Allah bikulli syai'in alim. Baru mulai. Bara'atun minallahi wa rasulih dan sebagainya. Jelas? Jadi pada saktah ini tadi ada 4 saktah wajib pada surah Al-Kahf, pada surah Yasin, pada surah Al-Qiyamah dan pada surah Al-Mutaffifin. Ini namanya saktah wajib. Kalau kita membaca dari riwayat Hafiz an Asim dari jalur Syatibiyah, maka ini kita wajib untuk saktah. Wajib untuk saktah ini maksudnya kalau pengen wasol, nggak boleh wasol, harus saktah, itu maksudnya. Tapi kalau waqaf pada 2 yang pertama, yaitu pada awal surah Al-Kahf dan juga pada Yasin, maka boleh waqaf, karena mananya sudah sempurna. Adapun pada surah Al-Qiyamah dan juga Al-Mutaffifin nggak bisa waqaf, karena mananya belum sempurna. Jelas? Baik. Dan ada yang disebut dengan saktah yang khilaf, ya. Jadi yang diperselisihkan, yaitu ada 2 tempat pada maliyah halaka anni sultaniyah dan juga pada akhir surah Al-Anfal dilanjut dengan awal surah At-Taubah. Baik. Masih banyak sebenarnya yang harus kita jelaskan pada malam hari ini, tapi insya Allah kita cukupkan dan akan kita lanjutkan materinya pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya insya Allah kita akan bacakan surah An-Naba dari ayat 1 sampai ayat 16 setelah yang lewat berikut ini insya Allah. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan lanjutkan dengan sesi talaqi surah An-Naba ayat 1 sampai 16. Silahkan dibuka mushafnya atau disimak melalui layar televisi pemirsa sekalian. Kita akan bacakan terlebih dahulu, baru kemudian nanti kita akan berikan beberapa hal yang harus kita perhatikan, dan juga nantinya yang ingin bergabung silahkan langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di layar TV pemirsa sekalian. Jika ada pertanyaan pun juga boleh dikirim lewat pesan singkat melalui WA pada 0813 1445 5557. Nah, kita akan bacakan lebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja
وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Baik. Sampai sini saja. Kita langsung jelaskan ayat pertama, amma yatasaalun. Nah, di situ dimulai dengan amma. Amma di sini yang menjadi nama juz juga ya, juz amma gitu. Artinya juz yang dimulai dengan kata amma, itu juz 30 ini, surah An-Naba ini. Amma yatasaalun, mudah insyaallah. Anin naba'il azim. Jelaskan, dhi tebalkan, azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Yang harus kita perhatikan, hum fihi, jangan sampai hum fihi, jangan sampai samar, tapi jelas hum fihi. Kenapa di sini memnya adalah bacaan idhar syafawi. Jadi mim sukun ketemu fa, idhar syafawi, sehingga kita membaca mimnya dengan jelas. Namun harus berhati-hati. Kenapa? Wahdhar lada wawin wafa an takhtafi liqurbiha walittihadi fa'arifi. Ya, kita harus hati-hati saat mim sukun ketemu dengan huruf waw ataupun huruf fa. Di sini mim sukun ketemu fa, hum fihi, alladzi hum fihi. Baik, harus hati-hati. Kenapa? Liqurbiha, karena makhraj antara mim sukun dan juga fa itu berdekatan. Makhrajnya berdekatan sehingga antakhtafi ini rawan menjadi ikhfa, menjadi samar. Hum fiha, begitu. Harusnya hum fihi atau hum fihi, afwan, bukan hum fiha ya. Hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Dan kalla di sini kita baca dengan sambung. Di mushaf tanpa ada tanda waqaf, sehingga kita baca dengan sambung dengan wasal. Dan juga memang karena maknanya di sini kalla adalah apa? Ala. Baik, ala. Ya, ketahuilah atau ingatlah, kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Jadi kita baca dengan apa? Dengan sambung, bukan bantahan sehingga kita baca dengan waqaf, bukan, tapi kita baca dengan sambung. Alam naj'alil arda mihada. Al-arda, ini kata yang sering terulang. Al-arda, tebalkan, ba jelaskan. Al-arda mihada. Wal jibala autada. Taib, di sini akhirannya semuanya adalah mad iwad. Mad iwad. Jadi kita panjangkan dua harakat saja. Jangan mihada. Wal jibala autada. Kepanjangan. Jadi alam naj'alil arda mihada, dua harakat saja. Miha, ha dan da kadarnya sama. Wal jibala autada, ta dan da kadarnya sama. Wa khalaqnakum, khalaqo tebalkan, khalaqnakum azwaja. Baik. Wa ja'alna naumakum subata. Di sini sudah mulai lam sukun ketemu dengan mim. Jadi lam sukun ketemu dengan nun, afwan. Harus kita baca lamnya dengan jelas dan harus kita bersemangat saat mengucapkan lam sukunnya. Wahris 'ala sukuni fi ja'alna. An'amta wal maghdubi ma'dalalna. Jadi saat lam sukun ketemu dengan nun pada fi'il seperti ini dibaca dengan jelas. Jangan sampai kita membacanya dengan idgham, ja'alna atau ja'alna seperti samar. Ya, karena lam dan nun ini berpotensi menjadi idgham atau berpotensi juga menjadi ikhfa. Nah, jadi harus dibaca ja'al, bukan ja'alna. Nah, baik, ja'alna. Begitu juga dengan ayat berikutnya, wa ja'alna al-laila libasa. Harus dibaca dengan jelas juga lamnya. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ. Kata ini yang harus kita perhatikan. فَوْقَكُمْ. Jadi qa huruf tebal, kum huruf tipis. Jadi qa ku, bukan qaku. فَوْقَكُمْ atau faukakum, bukan, tapi fauqa huruf qaf, kum. Jadi bukan kum tapi kum, kakiku, qaku.
فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا المعصي وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج. Nah, hati-hati di sini, kho-nya tebal, ri tipis. Jangan linukhri, tapi linukhrija. Rija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Baik, sudah selesai. Diperhatikan ya, ada hal-hal yang harus kita perhatikan tadi. Jangan sampai kita terjatuh di dalam kesalahan saat membacanya. Nah, barakallahu fikum. Silahkan jika ada teman-teman pemirsa Ahsan TV yang ingin membaca surah An-Naba 1 sampai 16, silahkan menghubungi nomor yang sudah tertera di layar TV pemirsa sekalian. Insyaallah kita akan simak bacaannya. Dan ada yang sudah bergabung? Baik. Atau jika ingin bertanya juga boleh. Kalau antum ingin bertanya tentang ilmu tajwid, silahkan juga antum tanyakan lewat WA. Baik, ada yang sudah ingin baca, silakan. Baik, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Turunkan ya-nya, syaitan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم. عن النبأ العظيم. Jelaskan lagi. Azim. عن النبأ العظيم. Nah. الذي هم فيه مختلفون. Kho-nya tebalkan. Mukhtalifun. الذي هم فيه مختلفون. Baik. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. Nah. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Nah. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل lamnya jelas. وجعلنا الليل لباسا. Nah. وجعلنا النهار معاشا. وبنينا فوقكم سبعا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. Nah. وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. Baik, barakallahu fikum. Nah, ada yang sudah masuk? Baik, sudah ada yang terhubung. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa Pak? Di mana? Dengan Bapak Adi di Riau. Bapak Adi di Riau. Thayyib. Silakan baca Pak Adi di Riau. Ditampilkan dari ayat pertama, silakan. Belum tampil, Ustaz. Nah, sudah ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Taib, untuk la-nya tipis ya Pak ya. A'udzu billah, la jangan lo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, terus Bismillahirrahmanirrahim. nah, Amma yatasaalun. alun ya tipiskan. Yatasaalu alun. Amma yatasaalun. Nah, Anin naba'il azim. jangan terlalu panjang ya untuk gunah-gunanya, jangan anin nabail, ini kepanjangan. Anin nabail. Anin naba'il azim. Nah, Alladzi hum fihi mukhtalifun. ta dibuka Pak. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Jangan bukan to, tapi ta. Ta coba dibuka. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Coba ikuti saya. Ta coba. Ta, Jangan to, tapi ta. ta, Nah, dibuka dikit, agak tarik dikit. Ta. ta. Nah, supaya terbuka ya, supaya tipis. Mukhtalifun. Ta. Nah, Alladzi hum fihi mukhtalifun. nah lumayan bagus. Lanjut. Kalla saya'lamun. Summa kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Nah, Wal jibala autada. Wa khalaqnakum azwaja. ulangin. Wa khalaqo. Wa khalaqnakum azwaja. Nah, Wa ja'alna naumakum subata. Wa ja'alna al-laila libasa. lanjut. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Ulangin sekali lagi. Gunahnya agak pendekkan sedikit ya, karena terlalu panjang. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Jayid. Wa banaina Dan fawqakum jangan sab'an shidada. Ulangin. Jangan fo, tapi fa. Dibuka. Fa. Tipis. Fa. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Nah, Waja'alna sirajan wahhaja. agak pendekkan dikit gunahnya. Sirajan wahhaja. Waja'alna sirajan wahhaja. Nah, Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi rinya tipis. linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Nah, barakallahu fikum Pak Adi di Riau ya. Antum belajar tahsin Pak di sana? Iya Ustaz. Alhamdulillah. Di mana? Di masjid atau di sekolah atau di lembaga? Di masjid Ustaz. Di masjid, masya Allah. Barakallahu fikum ya. Semoga istiqomah terus Pak ya. Alhamdulillah Ya, sudah Ustaz. lumayan bagus bacanya. Tinggal sebagian tebal tipis antum perhatikan. Sama yang kedua, gunah-gunahnya jangan terlalu panjang ya. Agak dipendekkan sedikit.
Oh ya, terlalu panjang tadi. Ya, terlalu panjang di sebagian tempat tadi. Nah. Oh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama Pak. Ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakangnya Pak Adi dari Riau ada yang ingin bergabung, silakan. Sudah terhubung. Baik, ada pertanyaan ya. Kita akan lihat. Ada pertanyaan. Yang pertama, apakah para perawi dari masing-masing qari ada kemungkinan berguru juga dengan qari yang lain juga? Misal Imam Hafiz berguru juga kepada Imam Nafi'. Taib, na'am, ada kemungkinan. Ya, dari misalkan Imam Abu Amr Al-Basri, maksudnya Abu Amr Al-Basri, ya, rawinya ada dua, yaitu Ad-Duri dan As-Susi. Jadi Ad-Duri ini adalah rawi dari siapa? Imam Abu Amr Al-Basri. Di lain sisi juga Ad-Duri ini juga rawi dari Imam Al-Kisai, Ali Al-Kisai. Jadi Al-Kisai punya dua rawi, yaitu salah satunya adalah Imam Ad-Duri. Baik. Sehingga para ulama sering menyebutnya Duri Basri, itu berarti Duri adalah rawi dari Imam Abu Amr Al-Basri, maka nyingkatnya adalah Duri Basri, gitu maksudnya. Riwayat Duri dari Imam Abu Amr Al-Basri. Dan Duri Kisai, ya, riwayat Ad-Duri dari Imam Ali Al-Kisai. Jelas? Jadi ada kemungkinan dia belajar dari qari yang lain. Nah, hanya dipilih seperti itu karena memang yang paling masyhur. Jadi para ulama memilih, ya, dan ini salah satu pilihannya dari Imam Asy-Syatibi, memilih ya para rawi tersebut. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah qiraah yang asyrah juga derajatnya mutawatir? Na'am. Nah, jadi qiraah asyrah, ya, yang ditambahi dari 7 qiraah dari Imam Asy-Syatibi tadi, ya. Jadi Imam Syatibi sendiri sebenarnya ketika beliau menyusun manzumah Hirzul Amani wa Wajh Tahani fil Qiraat as-Sab', itu beliau meringkas dari siapa? Dari Imam Abu Amr Ad-Dani, dari At-Taisir, ya. Dari At-Taisir karya Al-Imam Abu Amr Ad-Dani. Jadi 7 qiraat yang beliau sampaikan dalam Syatibiyah tersebut juga sebenarnya adalah yang telah disusun oleh Imam Abu Amr Ad-Dari dalam At-Taisir, gitu. Wa fi yusri At-Taisir rumtu ikhtisarahu fa ajnat bi'aunillahi minhu mu'ammalah. Ini yang pertama. Jadi 7 ini mutawatir, qiraah sab'ah, kita biasa menyebutnya qiraah sab'ah, walaupun yang benar adalah al-qiraatus sab', begitu. Ditambahkan oleh Al-Imam Ibnu Jazari 3 qiraah lagi. Ditambahkan dengan 3 qiraah lagi, beliau menyusun manzumah apa? Ad-Durratul Mudhiyyah fil qiraatil thalath al-mardhiyyah. Jadi beliau menambahkan dengan 3 qiraah lagi, sehingga menjadi qiraah asyrah atau al-qiraatul ashr. Baik. Dan ini adalah mutawatir dan tidak ada yang menyanggahnya sampai zaman ini. Yang mereka ada yang berpendapat bahwa yang 3 ini tidak sebagaimana yang 7, begitu ya. Maka ini tidak benar. Ya, 3 qiraah yang juga disusun atau ditambahkan oleh Imam Ali Ibnul Jazari itu sama juga dengan imam yang 7 ini, sama-sama mutawatir dan semuanya berasal dari Rasulullah SAW. Jadi derajatnya sama-sama mutawatir. Wallahu a'lam bishawab. Nah, jelas ya. Ada yang menelpon? Ada yang bergabung? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Dengan siapa Pak? Di mana? Dengan Hafid dari Karawang. Hafid dari Karawang. Tafadhal dibaca surah An-Naba ayat 1 sampai 16. Baik. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulangin lagi, sedikit lagi ya. Untuk huruf hamzah ya, pada kata a'udzu, baik, jangan terlalu tipis sehingga jadi imalah ya. Jadinya begitu, harusnya a biasa saja. Ya. Jangan ini terlalu miring. Ya. A'udzu billahi. Ya, sama juga dengan billah, la, jangan terlalu miring, la tapi la. A'udzu billah, la, sudah jelas fathahnya. Baik.
A'udzu billahi Nah, minasyaitonir rajim. Baik, barakallahu fikum. Jadi bagus ini sebenarnya adalah melatih supaya tipis benar ya. Tapi terkadang agak miring sedikit. Nah, terkadang saja. Tapi antum biasakan lebih lurus sedikit lagi. Lanjut, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ya. Ini sama ya. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Baik, fathahnya luruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus lanjut. Amma yatasa'alun Nah, 'anil naba'il 'azim baik. alladzi hum fihi mukhtalifun. Mukhtalifun. Qawnya tebalkan. Mukhtalifun. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada. Sekali lagi untuk naja qalqalah sughra. Ulangi. Alam naj'alil arda mihada. Baik. Wal jibala awtada. Nah. Wa khalaqnakum azwaja. Nah. Wa ja'alna nawmakum subata. Nah. Wa ja'alna al-layla libasa. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Baik. Wa ja'alna sirajan wahaja. Wahaja. Alirkan sedikit haknya. Oh ya. Wa ja'alna sirajan wahaja. Baik. Wa anzalna minal mu'thirati. Wa anzalna minal mu'thirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabatna. Wa jannatin alfafna. Nah, barakallahu fiik. Syekh Hafidh dari Karawang. Nah, antum belajar di mana? Di murid Ustaz. Oh. Di Adabi. Tapi betul Ustaz. Nah, sudah sampai kelas apa? Sejak awal pandemi berhenti. Sejak awal pandemi berhenti. Nah, sebelumnya sama Ustaz siapa? Ustaz Zakaria. Ustaz Zakaria. Nah, ya, taib. Jadi hati-hati untuk yang huruf-huruf tipis ya. Jadi jangan terlalu tipis sehingga miring ke taklil gitu, agak miring. Terlalu miring. Nah, Ya. jadi sudah tipis-tipisnya alhamdulillah sudah dapat. Hanya jangan terlalu berlebihan. Nantinya malah jadi taklil. Taib. Barakallahu fikum. Sering-sering dilatih lagi. Nah. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada lagi di belakangnya Bapak Hafidh dari Karawang. Sudah ada yang terhubung atau pertanyaan? Silakan. Taib. Ada penelpon lagi. Sudah terhubung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini? Dengan ini dari Payakumbuh. Afwan akhwat ya? Oh iya. Oh iya. Afwan sebelumnya ya, untuk akhwat mungkin bisa bertanya saja untuk bacaan Al-Qur'annya khusus untuk ikhwan. Oh iya Ustaz. Nah, afwan ya. Baik, barakallahu fiik. Ya, assalamualaikum. Nah, ada lagi silakan di belakang Bapak Hafidh dari Karawang. Belum ada. Baik. Nah, ada yang di studio ingin baca silakan. Ada penelpon lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Pak? Di mana? Yang itu belum sih. Siapa? Maaf.
Hamita Cilengsi. Oh, di Cilengsi. Nah, silakan Bapak. Bismillah. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Panjangkan sedikit lagi ya, mat wajibnya. Yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, panjangkan sedikit lagi. Jangan azim, jangan a tapi a, tipiskan ya, azim. Nah, Alladzi hum fihi mukhtalifun. sekali lagi, ulangin. Alladzi hum mukhtalifun. Alladzi hum fihi. Nah, Alladzi hum fihi mukhtalifun. nah. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Nah. Alam naj'alil arda mihada. Dan mihada, ha biasa. Alam naj'al. Apa nih, Ustaz? Ulangin. Alam naj'alil arda mihada, ha biasa. Alam naj'alil arda mihada. Nah. Wal jibala awtada. Wa khalaqnakum azwaja. Al-qalah qafnya ya. Wa khalaqnakum. Wa khalaqnakum azwaja. Nah. Wa ja'alna nawmakum subata. Nah. Wa ja'alna al-layla libasa. Nah. Wa ja'alna an-nahara. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Baik. Wa banayna fawqakum sab'an shidada. Nah. Wa ja'alna ulangin. Wa ja'alna sirajan wahhaja. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajjaja. Linukhrija bihi habban wa nabata. Wa jannatin alfafa. Nah, barakallahu fiik. Masya Allah. Baik ya. Nah, ada yang mau tanyakan, Pak? Dari itu, Ustaz. Bo-nya kan huruf bo. kita mesti, nah. Ya, bo itu kita harus menambahkan dari bibir sebelah atau dua-duanya. Oh ya, baik. Jadi untuk huruf dot ini kan makhrajnya dari sisi lidah atau pinggir lidah ya, tepi lidah, boleh kiri boleh kanan. Jadi boleh salah satunya ya. Atau kalau kuat dua-duanya sekaligus, tapi ini berat. Nah, yang biasanya mayoritasnya pakai kiri. Kaidahnya kalau antum sering ngunyahnya pakai kiri, biasanya yang mudah itu yang kiri. Baik. Kalau sering ngunyahnya saat makan itu pakai kanan, berarti yang lebih mudah biasanya pakai kanan. Jadi tentukan dulu pilih yang kiri atau pilih yang kanan. Karena kalau dua-duanya sekaligus itu susah. Baik. Nah, barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Insyaallah kita cukupkan ya. Ini tadi adalah penelpon yang terakhir. Dan ana mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan selama penyampaian materi maupun saat mengoreksi bacaan Bapak pemirsa sekalian. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjut lagi pada pertemuan berikutnya ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semuanya.
kita masih belum selesai membahas bab tadi. Kita akan lanjutkan pada bab tanbihat liman yaqra'u bi riwayat Hafs an Asim min tariq Syatibiyah. Jadi hal-hal yang harus kita perhatikan saat kita membaca Al-Quran dengan riwayat Hafs an Asim dari jalur Syatibiyah. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.